Dimanapun dan kapanpun kita berada, kayaknya gak bisa lepas deh dari yang namanya bunyi. Mulai dari ngobrol dengan teman, suara kendaraan di jalan, dengerin lagu, sampai notifikasi dari si doi. Nah, dari fenomena bunyi ini, banyak hal penting loh yang bisa kita pelajari. Yuk, simak videonya. Bunyi adalah getaran yang merambat. Getaran yang merambat disebut juga dengan gelombang. Artinya, bunyi adalah gelombang. Gelombang sendiri berdasarkan arah rambatnya terbagi menjadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang pada tali dan ombak di laut merupakan contoh dari gelombang transversal, yang artinya gelombang transversal ini tegak lurus dengan arah getarannya. Sedangkan gelombang bunyi merupakan contoh dari gelombang longitudinal, yang artinya searah dengan arah getarannya. Gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan medium atau udara di sekitarnya. Tapi ingat ya, bunyi juga memerlukan medium untuk bisa didengar loh. Nah, pada umumnya medium yang digunakan untuk menghasilkan bunyi yaitu udara. Tapi benda padat dan benda cair pun bisa juga loh sebagai mediumnya. Semakin rapat mediumnya, maka semakin cepat juga bunyi untuk merambat dan bisa didengar. Bunyi sendiri memiliki dua karakteristik. Yang pertama, compression dan yang kedua, rarefaction. Convection merupakan daerah gelombang yang memiliki kerapatan dan tekanan yang maksimum, sedangkan rarefaction merupakan daerah gelombang yang memiliki kerapatan dan tekanan minimum. Selanjutnya, bunyi sendiri tergantung pada amplitudo bunyinya. Semakin besar amplitudo bunyinya, maka semakin kuat juga bunyi yang dihasilkan. Nah, kekuatan bunyi ini disebut juga dengan intensitas bunyi. Intensitas bunyi atau I didapat dari daya gelombang bunyi atau P dibagi dengan luas permukaan yang dijangkau oleh bunyi atau A. Jadi, semakin kita jauh dari sumber bunyi, maka semakin rendah juga bunyi yang kita dengar karena jangkauan dari luas permukaan tersebut sangat jauh. Sama dengan frekuensi, intensitas bunyi juga memiliki ambang paling rendahnya, yaitu sekitar 1 pikowatt atau setara dengan 10 pangkat minus 12 watt. Jadi, di bawah 10 pangkat minus 12 watt tersebut, manusia gak bisa dengar bunyi apa-apa loh. Nah, uniknya nih, ternyata hubungan antara intensitas bunyi dengan kerasnya bunyi gak linear. Yang artinya, kalau kita mau mendengar 2 kali lipat lebih besar bunyi, maka kita harus meningkatkan 10 kali lipat intensitas bunyinya. Sehingga kita bisa menggunakan skala logaritmik untuk menemukan keras bunyinya. Keras bunyi tersebut disebut juga dengan taraf intensitas dengan satuan desibel. Taraf intensitas ini dapat dihitung dengan cara TI sama dengan 10 logaritma dikali intensitas bunyi dibagi intensitas bunyi ambang. Tapi kalian sadar gak sih? Ternyata selain intensitas bunyi yang berubah, kalau pengamat bunyi tersebut bergerak, bunyinya pun akan semakin berubah loh. Misalnya nih, sirine pada ambulans atau pemadam kebakaran yang mendekat ke arah kalian. Pasti bunyinya seolah-olah semakin cepat dan semakin nyaring, bukan? Sedangkan ketika sirine ambulan atau pemadam kebakaran pun menjauh dari arah kalian, pasti bunyinya seolah-olah akan semakin melambat dan semakin rendah, bukan? Padahal dari supirnya sendiri pun gak ada yang berubah dari bunyi tersebut. Nah, fenomena ini disebut juga dengan efek Doppler. Tapi efek Doppler ini gak hanya bisa mengukur gelombang bunyi aja. Nyatanya efek Doppler ini bisa mengukur gelombang cahaya. Contohnya nih, astronom aja
bisa mengukur jarak bintang-bintang yang ada di bumi dengan menggunakan efek Doppler ini. Kemudian, aplikasi dari gelombang bunyi ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu mampu menghitung kedalaman air laut dengan prinsip pemantulan. Kemudian, USG bayi yang ada di dalam kandungan dan mampu mendeteksi retaknya struktur bangunan. Oke teman-teman, di video kali ini aku udah membahas tentang apa itu bunyi, macam-macam karakteristik bunyi, intensitas dan taraf intensitas bunyi, dan yang terakhir tentang efek Doppler. Nah, semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Terima kasih.